Allah tuh simpan sesuatu untuk yang berat buat kamu. Suatu saat sesuatu yang berat itu diterima orang lain itu jadi pahala gitu, yang 2 kali lipat orang biasa nggak biasa terima gitu. Kebayang gak sih? Nanggung beban 1 itu pahala kan, ini 2, 3, 4. Next. Kan di rumah tuh suka kayak ngeliat apa? Jangan gitu. Nanti ada. Belum nemu. Belum aja. Nanti ada. Kaos kaki. Yang gulap Ilham. Ambu. Emang gitu. Kalau kata saya terus saja daftar kemana-mana gitu. Karena kemarin pun juga saya gitu. Jangan stop masalah terus daftar gitu ya. Kenapa tantangannya tuh kayak ini Isun kuliah gitu ya, Isun dididik gini, Isun berasa kayak build karakter sebaik mungkin gitu ya kayak. Tapi ujuk-ujuk ada temen yang kayak dia udah keterima di bank, ujuk-ujuk kok bisa gitu ke PT KHI dalam waktu 1 bulan gitu. Sedangkan kita ngerasa kayak isn't fair. Nah, Isn't right. Tai birit tuh belum. Kadang kita kalau misalkan punten gitu, kadang kita pengen ya kamu bisa nunggu aku, aku masih proses karena aku targetin 1 tahun ke depan insyaallah ayolah kita ini gitu. Cuman aku pengen ada hal yang dimana aku tuh udah bisa buat menghidupin kamu gitu. Aku nggak bisa cuma menerima kamu yang udah ada rumah, aku pindah ke rumah tuh nggak bisa. Aku tetap merasanya aku tuh kosong gitu. Aku pengen sesuatu yang atas nama diri aku gitu, yang sebagai yang buat nunjukin nih aku tuh bisa buat ngehidupin kamu gitu. Gak mau ada sangkut paut sama keluarga, sama mama aku, karena aku prinsipnya aku nggak bakal nikah kalau dikata aku belum siap buat keluar rumah gitu. Karena kejadiannya sekarang banyak punten-punten aja, maksudnya ya saudara sendiri juga kejadian gitu, dia menikah cepet tapi sekarang nggak tahu kelantang kuntung sama istrinya gitu, kayak cuman kayak pacaran new level aja gitu. Kayak ya kalau belum siap buat keluar rumah ya jangan nikah dulu, maksudnya kira kan bawa anak orang gitu. Rezeki itu nggak tahu Ham. Kali aja, ini sorry nih maksudnya kali aja dengan Ilham itu misalnya gitu, oke menikahi dengan dia rezekinya Ilham terbuka malah gitu. Jadi Ilham jangan punya pikiran seperti itu, meskipun sama seperti cowok itu emang harus punya tanggung jawab. Bilangnya mungkin ya harus bisa menghidupi dia, tapi siapa tahu Ham dengan menikahinya dia justru dia tuh malah jadi rezekinya Ilham gitu, bahwa rezeki jalannya Ilham. Begitu misal udah nikah Ilham diterima nih perusahaan A, B, C gitu kan, itu siapa tahu gitu kan. Kali aja nggak ada, maksudnya kali aja pasti ada gitu kan, pasti itu rezekinya gitu kan. Karena Rezekinya rezeki itu ya dari nikah gitu. Jadi jangan kalau misalnya Ilham pikirannya aduh Isun padahal nggak anaknya uang, udah dikenan gitu, takut nggak bisa ngidupin dan sebagainya. Bisa aja jangan pernah takut Ham, insya Allah ya mungkin gitu. Jadi Ilham tuh mungkin dapatnya itu ketika sudah nikahin dia gitu loh. Jangan pernah takut, yang namanya ibaratnya gini, pengen menikahin seseorang itu beli 2 modal Ham. Insya Allah rezeki anak banyak dalam hal seperti itu. Saya dengar juga ya contoh-contohnya dari beberapa orang seperti itulah, kayak dia satu tadi sebenarnya aku udah nangis tuh bukan karena omongan aku sih, karena tadi aku udah nerima semua yang tadi teman-teman udah gitu. Jadi sebenarnya dari kayak dijadiin satu kayak dia kayak ya intinya sih semuanya kan ingin ngebagian orang tua. Di satu sisi aku juga pengen ngebagian ke bundanya dia yang udah nggak ada, malah dia nggak tahu anaknya siapa gitu kan, kayak aku bisa ngebawa dia gitu. Di sisi juga pengen ke keluarga aku sendiri gitu kan. Ya itu yang dibilang tadi saya jackpot tuh di situ kan. Kadang orang tuh menitipkan sesuatu nih yang enak-enaknya dulu nih di kamu nih gitu. Nanti buat orang lain tuh enak-enaknya gitu. Kayak Rizka lah, kayak ke ceweknya Ilham gitu. Itu nggak enak tuh hidupnya. Tapi begitu dia dapat orang yang mau menerima, nah itu buat orang yang menerimanya itu loh Ham, dia kumpulkan dulu gitu. Walaupun itu nggak enak, itu berat, susah gitu. Terus kalau yang saya alami sih, life itu bukan urusan berapa kali kita nyoba gitu.
time coy. Iya. Waktu aja momennya beda-beda orang tuh. Ada yang sebulan, Timeline-nya beda. timeline beda-beda coy. Ada yang selalu iya, setahun, Jadi 2 tahun. oke deh Ra, di nggak terima berapa persen tapi selalu stay on the track untuk ngelakuin hal itu gitu. Ya karena intinya ya insya Allah konsisten juga bakal dibayar rezeki. Jadi Iyalah, itu konsisten lah. saran saya. Konsisten. Dalam artian Konsistensi. Sedih ya karena mungkin waktu itu kan tantangan terus kadang suka ngeliat ke spion kanan kiri orang bahagia jadinya kita Iya. ngelakuin ke diri sendiri gitu. Harusnya Ira nggak usah lihat spion itu gitu kan. Lihat yang lebih rendah. Iya gitu. Kadang juga ya kenapa kita nggak pernah bikin update story tentang kehidupan gitu. Bla bla bla, orang nggak perlu tahu lah kita kayak gimana gitu. Dan kita juga nggak mau tahu urusan orang kayak gimana. Kadang ketika kita ngeliat urusan orang lain bahagia belum tentu bahagia ke kita gitu ya. Kayak orang lihat kita ngeliat orang temen-temen udah dapat ini gitu. Kadang orang juga nggak bisa ngeliat Nelan kok enak banget ya, masih bisa kumpul-kumpul. Berarti itu rezeki yang kita nggak terima. Rezeki yang kita terima, sedangkan kita ngelihatnya enak ya kerjanya gaji gede ya. Gitu sih, beda point of view aja sih. Gitu. Momen Ya, begini itu kan jangan langka kira kalau gitu. kamu udah kerja. Nah itu saya banget, coy. jujur aja jujur. Saya tuh bolos tanya Devi. Saya tuh bolos, bukan artian bolos ya, maksudnya saya nih ini malam ini ada event gitu kan. Saya nggak mau melewatin ini nih, nggak mau. Ini tuh terjadi cuma setahun sekali coy. Iya. Gitu loh. Event tuh bisa terjadi. Iya. Ya maksudnya gitu, ya bisa lah gitu. Makanya saya nggak mau gitu kan. Nggak mau ini ngelewatin ini tuh nggak mau gitu kan. Nggak nyesel kan ada di sini. Nggak nyesel. Saya punya games. Makanya artinya gitu. Season berapa nih? Yang pertama. Makanya udah kalau saran saya gitu kan. Saran saya oke, Ilham terus usaha nggak apa-apa dalam artian usaha ini ya. Terus kalaupun ibaratnya belum dibuka pun rezekinya udah itu kapan lagi gitu loh. Saran saya juga jangan tinggalin itu Nah cewek. itu Kalau bisa. barangkali nanti begitu Ilham udah Itu menikahinya rezeki Ilham kebuka Dan itu udah. Itu rezeki gede banget tuh, Ham. coy Cewek itu pasti. gitu. Sebenarnya mindset harus mapan dulu tuh salah juga sih guys. Karena cewek juga mikirnya sebenarnya bukan harus mapan tapi harus mau berusaha. Itu yang penting tuh itu beneran. Mau bareng-bareng Kalau mau gitu mikir kan. ya kita cari duit bisa gitu. Terus kenapa kita harus ngandelin cowok sebenarnya gitu? udah nggak terlalu mikirin materi kan, cuma mikirin ada orang yang selalu ada di bukan itu susah. ada Itu, coy. laki-laki yang siap nerima keluhan. Dan itu Ilham bisa gitu. Beres rumah aku udah mikir Iya ganti lampu. Kadang-kadang aku juga kesel kalau ganti lampu sendiri. tabrakan. Beneran loh. What kind of person are you? Susah nih, susah banget. Tidak strike kan? Mana ya? Mirip-mirip emput sih pertanyaannya. Iya. Cuman bedanya More detail aja nggak sih kayaknya. Iya, Setelah gue dengar cerita-cerita kalian gitu ya. Aku udah sering ngomong. Kayaknya gitu. Every story gitu, every things that gue yang kayaknya nggak pikir tuh ada di gue gitu. Maksudnya yang kayak yang tadi yang bilang soal bagian orang tua yang gue belum bisa, gue juga belum bisa kan gitu. Terus ada yang kayak yang tadi soal yang barusan banget yang soal cewek tuh gak butuh mapan, yang penting apa tadi usaha. itu baru gue itu juga. Enggak, baru. Sering kita bilang begitu. Cuma penekanan aja. Buntunya kan ke situ pak, nggak yang mikir yang usahain sih kemana dulu itu kan nggak gitu. Lapar makan lagi sih. Ini what kind of scenario? I didn't know sih what should I say with myself gitu ya. Ya begini saya yang segala dengan banyak kekurangannya gitu, banyak minusnya. I think the thing is yang begini-begini malah buat I need some advice from all of you. One of person in here actually, yang which is I think entah kenapa sulit masuk kadang-kadang, butuh beberapa kali penekanan atau beberapa kali itu. Dan gue orangnya gini, ada orang yang yang tadi bilang ada yang kudu dianjing-anjingin baru jalan gitu. Ada yang Iya tanjing. oh iya Ada yang Ada yang- sayang ya. ada yang sayang diomongin baik-baik baru jalan. Gue tuh orangnya random, iya kedua-duanya tergantung orang, tergantung cara gitu. Misalkan gini kayak Nelan, misalkan ngomong kayak yang which is kemarin yang gue doing something gitu di DS yang which is gue salah di gue tembok apa? ya salah gue yang apa, lu kerja begitu aja nggak ini gitu, maksudnya itu kan lu tinggal sambil boker lu kan bisa gitu dengan yang gitu kan sebenarnya
masuk gitu. Cuma ada agak-agak yang gimana gitu gue gitu agak terimanya. Kadang-kadang kurang bisa terima gitu. Tapi ya akhirnya sih dilakuin gitu meskipun agak susah. Ya that's can be actually random sih kebanyakan sih kalau harus gue bilang diri gue sendiri sih random. Rando. Random nggak jelas Kita berasa ya ikutan gitu. ISQ ya. Dulu kita ikutan di Pertamina. Diamlah. Bahasa saya begitu tuh ya karena tahu Sandi teman dekat saya gitu. Yes. Nggak bakalan keluar ke orang lain gitu. Iya, I know, Bang. Dan itu udah berulang kali. Iya, Saya iya, itu begitu makanya kadang itu. kadang gue yang kayak ngerasa yang gitu tuh kayak yang kadang ngerasa jadi ada beberapa kali di orang yang gue pengen denger dari orang kenalan misalkan gue tuh pengen omongnya begini nih gitu tuh. Cuma kadang nggak dapat di situ gitu tuh. Untuk advice-nya gitu, makanya juga kadang orang ngomong ini gitu tuh nggak masuk, soalnya orang kayak lu tuh harusnya nggak ngomong gitu tuh. Gue tuh pengen lu tuh ngomong dengan orang lain kalau mau ngomongin gua gitu tuh. So something like that. Contohnya maksudnya gimana? Contohnya coba. Emang iya Ya misalkan biar clean gitu. Ya pengen minta saran dari satu orang gitu. iya jadi ibaratnya sometimes for specific people I need some specific ini gitu spesifik yang mau gue denger gitu tuh. Cuma kadang susah ya begitu gitu tuh. Kayak ada yang orang yang ngomongin soal ya tadi yang si Obon bilang gitu sebelumnya kan gue nggak kayak gitu. Setelah kemarin aja yang begitu kejadian gagal lagi kan ada temen gue ngobrol begitu sama gue yang dia unexpected sih, cuma ya akhirnya diterima gitu karena orangnya gue as respect as Nelan lah gitu tuh. Jadi ya something like that. That's the thing actually. Something like but definitely I am random dah gitu aja. A random person. Random person. Next. Aja. Do you understand about your destiny after you passed your age so far? Your passion apa? Ya udah sejauh itu hari saya tuh ada di mana? Jalan Ninja yang ini gitu. Ya udahlah saya jalan di Apa ya? Puzzle sih. ya gini lah contohnya Nita itu berkali-kali dia kerja di luar gitu. Udah saya bilang Nit, udah kamu tuh cocok jadi guru gitu. Balik lagi kerja lagi masuk lagi. Pada akhirnya dia ngerti, oh iya sih karena udahlah saya di guru aja gitu. Dia destiny-nya udah Situ, pas jalan gitu. Oh iya jalan ninja saya adalah sebagai seorang guru. Jalan ninja. Contohnya gitu Jam. Contohnya gitu ya. Paham beli. Paham. Paham. Ijem bodoh Rizka. Gak tahu. Ya aku sih ngerasanya takdir kehidupan. baik. Iya. Gak jelas. Gak tahu. Masih belum. Ya kalau misalkan contohnya si Nita, berarti kan lebih ke pekerjaan ya, I mean passion gitu. Ya aku udah dapetin itu gitu. Tapi kayak macam tadi kan yang Rizka bilang kebahagiaan orang tua itu kalau misalkan udah menikahkan anaknya gitu. Yep. Nah aku juga ngerasanya gitu Yep. Kayaknya aku kalau udah punya suami gitu, ya hidup aku tuh yang ya itu ya jelas itu pasti ada gitu. Cuma emang aku tuh udah sebetulnya udah butuh banget sosok itu gitu. Iya. Kalau aku sering ngomong kan pengen nikah ya emang itu apa Kadang itu Allah itu maha random guys. Serius nih. Lebih random dari Sandi. Iya. Contohnya gini, kan kayak Ijung tadi. Saya tuh udah butuh gitu sosok suami gitu ya. Saya juga udah butuh gitu sosok istri. Ya. Kadang ada yang isi koroh antara A dan B, malah dikasih C gitu. Ya gitu, itu random, seiseng itu gitu untuk kita gitu. Sialan sih gitu ya. Iya, Iseng guys. Kalau mau dalam bahasa canda sih iseng gitu ya. Ya bahasa Istilah aja, istilah. Nah, maksudnya iseng itu kan terserah kan, maha kuasa kan, karepe aja. Suka iseng gitu. Dia berhak untuk iseng. Dalam tanda kutip. Random asik rupanya. Ya, sisi lain asik, sisi lain iseng gitu Jum. Kayak dirot ya.
Gitu sih. Tuhan tahu kapan waktunya. Iya guys. Next. Golongan bapak Next apa kita jemput musuh? Iya, next lanjutkan. Iya, bapak met sih. Kau pomet. Kalau udah selesai ya cebok. Udah sih gitu aja ya, kadang tuh suka mikir aja aku aneh, cuman come and go gitu. Sedangkan usia kan udah mau 27 It's a concern actually. Iya. Aku ketemu jodoh umur 30 kok, cewek. Tante aku 32, tapi sekarang mereka bahagia kok. Pasti. Nanti tuh ada momen dimana kamu mencintai diri sendiri guys. Iya. Saya pengen nikah tuh 24. Ya telat-telat titik lah 25. Ya iki 27 ya. Cancuk 28, 29. Bau be. Tapi dari momen menunggu, saya senang nunggu tuh guys. Saya mencintai banget hidup saya yang begini nih, seneng. Iya karena ya asik ya, unik ya. Enjoy banget. Jadi bukan enjoy dengan kesendirian. Iya, tapi enjoynya itu punya target gitu loh. Punya target. Tapi beda sih beda. Iya beda. Kalau perempuan itu beda. Aku aja yang masih kecil. Aku kan anak cewek pertama gitu. Kadang ya masalah hidup pasti banyak nggak sih. Kadang di rumah ada masalah ini, ada masalah itu, di luar juga ada ini, ada itu. Kadang tuh emang aku butuh seseorang. Apalagi aku kan tipe orangnya yang tadi kan aku bilang aku tuh susah curhat sama orang lain. Aku Orang yang benar-benar dipercaya. I just need Somebody to know, somebody to hear. Iya sih. Namanya juga garu. Si jari nyowo. Apa tuh? Ya itu separuh jiwa. Separuh jiwa. Tadinya tuh menyatu gitu di sana gitu. Dipecah. Iya tuh kan. Sebelum lahir kan iki pigi jodoh iki pecah dikit. Aduh dikit. Pegat maning. What kind of person do you want to be known? Ya, kamu itu ingin dikenal sebagai orang Yang gimana? pengen dikenal ya, bukan jadi kamu sendiri ya. Iya, men. Orang tua sih, ya katakanlah nggak pengen saya bahas sih. Kalau enggak, karena saya berasal dari keluarga yang broken. Oh really? Yes. Jadi kamu tinggal sama siapa? Saya tinggal sama bibi. Nah, ibu bapak kamu? Maka dari itu saya nggak pengen menceritakan karena you are not crossing my line. Jadi I will cross your line. not right here right now. Oke. Bukan sekarang saatnya karena kalian tuh belum sedekat itu. Oh, untuk sekarang. We are in not in your circle. We are not in the same boat. Iya. Bisa ya. Oke. Just like that. Untuk masalah orang tua ya belum saatnya. Ya, oke. Langsung. Tapi langsung ke pertanyaannya aja. Pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa ya? Dikenal gimana? Saya orangnya kalau di lagi kumpulan gitu apa ya? Yang ngobrolnya cuman sama orang-orang tertentu aja kan. Karena emang saya tuh orangnya bulat. Iya, Tapi kecil kan. Bodoh amat. Sangat membulat-bulatkan Ngelingkar ya. Circle-circle. sangat men-circle-circlekan lingkungan, kotak-kotakan. And then Jadi kalau pengen dikenal sih, saya lebih pengen dikenal sebagai Faisal yang humoris, karena emang aslinya itu humoris, meskipun di belakangnya, di balik humoris itu, kalau yang udah kenal banget sama saya mah tahu gitu saya tuh segimananya. Tapi kamu bukan orang yang menutup diri kan? Enggak. Walaupun ngobrol sama itu aja. Enggak menutup diri sih. Saya emang orangnya terbuka, tapi untuk masuk ke Not this time. Lingkungan lain. lingkungan saya itu lumayan susah. Oh gitu ya. Iya. Tanya aja sama Akbar sama Oci. Almarhum bapak saya. Oh. Bang. situ samperin. Mau pindah nggak? So. Go on. Kapan terakhir? Nggak ada ya kapan? Umur 16. Pas kuliah. Tisu. Kenapa saya pengen ketemu banget mungkin
kan itu nggak tahu kondisi sebentar lagi. Insya Allah saya kan mau nikah. Iya. Iya sih. Aku juga pertanyaan akhir-akhir ini orang yang kamu temukan saat ini. Ya, habis sholat itu kayaknya. Dah, tisunya habis. Biar ada teman-teman. Sama nanti aja di rumah. Kayaknya tuh saya tuh butuh banget sosok beliau. So pasti. Saya ada di titik ini tuh berkat keinginan beliau yang kekeh muliahin saya meskipun kakak saya aja tuh gak kuliah gitu, tapi ayah saya tuh pokoknya anak perempuan saya itu harus punya pendidikan yang tinggi, bergaul dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, biar pergaulannya juga bagus, biar kamu ketemu dengan orang yang senang pendidikannya bagus, pengennya yang lebih, tapi di tengah jalan keluarga saya itu di musibah. Usaha bapak saya itu, tempat usaha bapak saya itu digusur. Bapak saya udah nggak ada, makanya kenapa sekarang tuh kayak sekarang tuh pengen banget ketemu. Mungkin ya bener yang Rizka bilang, Rejim bilang, umur segini untuk perempuan mikirin jodoh itu kayak berat banget gitu, karena orang tua itu pasti pengen banget anak perempuannya tuh sama orang yang bener, yang bisa ngebahagiain dia. Bahkan setelah bapak saya meninggal pun ibu saya bilang, nggak apa-apa, mama sih nggak akan maksa kamu untuk sama siapapun, silakan kamu cari sendiri. Karena setelah mbak menikah itu kayak mama tuh bahagia banget. Jadi kayak tuh gimana ya, kayak pengen banget gitu ketemu sama bapak saya gitu. Iya sih. Ya Tuh. ini gitu. Aku udah nemuin orangnya, insya Allah dia bakal membahagiakan aku. Harus Jackpot. Makanya kenapa dan pengen minta maaf juga pas beli masih ada usaha, masih lancar, kayak aku tuh pengen ini dan kayak pengen langsung ada, karena ya nggak tahu kenapa kalau misalnya nggak langsung diturutin tuh aku tuh sakit. Tapi semenjak beliau nggak ada tuh jadi aku tuh tahu gimana rasanya cari uang sendiri, tambahin biaya kuliah, kerjaan apapun aku ambil tuh, oh ternyata kayak gini ya gitu. Kok dulu bisa-bisanya gitu minta sama mikirin jadi kayak beliau. Udah sih itu aja. Silakan Bung Alvan. Because he's already know all actually. So because he's the man actually, it will be like Gitu tuh San, cewek. Ya karena pesan terakhir itu nikah sih ya. Ya di saat momennya tiba pasti ngena banget sih. seperti yang lu bilang kan, kata lu kan di mana tugas orang tua, katanya di mana anaknya udah nikah gitu. Iya guys. Selesai itu. Di satu sisi dia pride berhasil jadi orang tua, satu sisi ya sedih karena harus pisah anaknya itu. Mungkin gitu kali ya, orang tua gue sedih karena dia bisa gagal gitu deh. Enggak juga. Enggak juga kalau itu sih. Enggak juga. Bukan untuk membesarkan dirinya, Riz. Jadi tuh sama kayak Rizka gitu mikirnya, kenapa kok dari 7 miliar orang kita kebagian momen itu gitu, ya kan? Sama sih pertanyaannya.
walaupun ya orang pasti beriman, pasti ya saya tuh bisa dikasih ini tuh karena bisa gitu. It's all about time. Mau nyari kerja, mau melewati masa-masa sulit tuh waktu sih. Jadi sekarang mencoba cari kebahagiaan, Devi nyari pelarian untuk tetap bahagia ke orang-orang, bukan jubah nominal berapa kali gitu, nggak ada ngaruhnya coy. Berapa kali kita mencoba bahagia tuh, itu waktu aja sih.